Sekarang juga kayak masih di tempat situ kok. Masih di rumah? Enggak, ya kayak itu mereka itu telah jadi nempat di kamarku gitu loh. Oh, itu apa itu? Sosok apa itu? Ya itu tadi kayak noni Belanda terus ada genderuwo gitu. Jadi nempat di situ. Sangat jelas. Ya kalau perasaan aja iya, tapi pernah kayak ponakanku tidur di situ juga pernah diimpiin juga dia. Oh, jadi hanya setelah mereka ngimpin aku itu nggak pergi gitu. Oh, jadi pernah mimpi diimpiin, iya, datengin di noni itu ya. Nah, ketika Mas Andika di rumah atau sudah tidur terus kemudian bermimpi noni itu, apakah noni itu memberi suatu tanda atau isyarat bahwa kalau si noni itu kepingin apa kepada Mas Andika? Cuma bilang, Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat bergabung di Jonggrang Channel, tempat kita berbagi cerita dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jonggrang Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber baru dari kota Salatiga. Salatiga Coret. Ya, dengan Mas siapa ini? Andika. Mas Andika. Nah, ini Mas Andika ini mau berbagi pengalaman mistisnya tentang sesuatu hal di luar nalar selama Mas Andika ini bekerja ya. Ya. Mas Andika bekerja sebagai apa ini? Dulu operator pabrik di daerah Bawen. Operator pabrik apa itu? Mesin gitu ya. Di pabrik di daerah Bawen Semarang ya. Ya, silakan Mas. Dulu itu pas kerja kan sering shift-shiftan. Nah itu pas kebetulan masuk shift siang, jadi itu pulangnya sekitar jam 11-an lah. Tapi kalau biasa kalau habis pulang itu nggak langsung pulang, nongkrong dulu gitu sama temen-temen. Nah pas pulang itu udah sekitar jam 1:30. Terus kalau sampai rumah juga nggak langsung tidur, biasa mainan HP terus ketiduran. Nah pas tidur itu tiba-tiba didatengin kayak di mimpi itu loh, itu didatengin noni Belanda, pakainya itu pakaian hitam-hitam, terus dia nunjukin kayak tempat tinggal itu saat sebenarnya deket kok dari rumah. Dia nunjukin tempat tinggalnya, saya tinggal di sini, terus dia bilang dia mau ikut aku gitu. Tapi ya keadaan agak takut sih aku, jadinya aku nggak jawab apa-apa. Terus nggak lama juga udah bangun gitu sih. Nah, Mas Andika selama bekerja di daerah Bawen itu ya. Nah, itu ada kejadian-kejadian apa? Kejadian jarang sih Mas kejadian. Cuma pas itu pas waktu pulang aja tadi ya. Tapi sebelumnya juga udah sering gitu diikutin gitu, udah sering. Diikutin sosok apa itu? Ya terkadang pocong, nggak jelas gitulah, kayak genderuwo apa gitu. Naik motor gitu ya, bonceng atau gimana? Atau cuma dilihatin di jalan? Ngikutinnya pas udah posisi tidur gitu, dia jadi nunjukin dirinya gitu. Berarti Mas Andika sudah posisi di rumah? Ya udah di rumah. Oh, berarti kalau dilihatin itu juga pernah di jalan. Ya. Itu pas posisi habis hujan, jadi kan kabut. Itu mau lewat terowongan, dari jauh itu kayak ada nenek atau apa gitu di tengah jalan. Nah otomatis kan kabut kan nggak patah kelihatan tuh. Aku banteran, terus tiba-tiba langsung tak rem. Kan udah mau ketabrak, tak rem. Terus tiba-tiba hilang gitu. Berarti seperti nembus gitu ya? Ya nggak nembus sih, kan nggak sampai ketabrak. Nggak sampai ketabrak. Berarti sudah direm, cuma orang itu hilang. Hilang. Dan tidak tahu entah kemana perginya ya. Ya, itu pengalaman yang pernah dirasakan Mas Andika selama bekerja di daerah Bawen tadi ya? Pas di Bawen. Ya, jadi cerita yang dituturkan Mas Andika ini, kejadian-kejadian yang pernah dialami itu kebanyakan di rumah?
Kebanyakan di rumah, kalau di jalan juga pas itu sih. Pas tadi ya. Oh, Untuk kejadian yang di rumah itu di rumah mana? yang di rumah ya di Salatiga nanti. Di Salatiga. Tapi sampai sekarang juga kayak masih di tempat situ kok. Masih di rumah. Enggak, ya kayak itu mereka itu malah jadi tempat di kamarku gitu loh. Oh, itu apa itu? Sosok apa itu? Ya itu tadi kayak noni Belanda, terus ada genderuwo gitu. Jadi tempat di situ. Sangat jelas. Ya kalau perasaan aja iya, tapi Iya. pernah kayak ponakanku tidur di situ juga pernah diimpiin juga dia. Oh, Jadi hanya setelah mereka ngimpin aku itu nggak pergi gitu. Oh. Jadi pernah mimpi mimpi Diimpiin, iya, datengin di noni-noni itu ya. Nah, ketika Mas Andika di rumah atau sudah tidur terus kemudian bermimpi noni-noni itu, apakah noni-noni itu memberi suatu tanda atau isyarat bahwa kalau si noni-noni itu kepingin apa kepada Mas Andika? Cuma bilang ingin ikut aja. Ingin ikut aja. Ingin ikut sama aku gitu, tapi aku nggak jawab apa-apa. Maksudnya ingin ikut itu artinya gimana? Ikut Tahu sih kalau itu. diajak jalan-jalan atau ikut ke mana-mana sama Mas Andika atau gimana? Kurang tahu sih. Kurang tahu kalau ya, cuma dia mau bilang- ikut, bilang mau ikut gimana aja gitu ya. Berarti cuma masuk dalam mimpi ya? Dia masuk ke dalam itu terus dia malah kayak nempatin di situ. Berarti noninya cantik gitu? Kurang jelas. Kurang jelas. Tapi kalau dia pas nunjukin tempat tinggalnya itu jelas. Tempat tinggalnya itu dari rumah Dari rumah itu nggak sampai 10 menit kok. 10 menit. Itu apa itu? Tempatnya itu di Kalau hutan atau? sebelumnya itu kan kayak tikungan. Dulu tempatnya itu pernah dibikin rumah, tapi nggak jadi ditempatin. Karena kata-kata masyarakat juga emang angker gitu. Oh, dan rumah ya? dijadiin, Berupa rumah ya? bekas rumah gitu, Rumahnya kosong berarti posisinya? kosong. Hmm. Tapi dia nunjukin tempatnya itu bukan pas depan di rumahnya, tapi di sampingnya pas Iya. pohon pelem itu. Mungkin bisa jadi si noni-noni itu ingin menunjukkan sesuatu kepada Mas Andika di rumah yang angker itu. Dan pernahkah Mas Andika masuk ke dalam rumah angker itu? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah, paling cuma lewat Lewat kalau aja. berangkat pulang gitu. Belum pernah didatangi orang rumah itu? Kalau sekarang udah dirubuhin. Oh, sudah dirobohkan. Mungkin pada waktu itu mungkin si noni-noni itu ingin Mas Andika masuk ke dalam rumah itu dan ingin menunjukkan sesuatu, mungkin bisa jadi ya gitu ya. Mungkin bisa. Soalnya sudah berapa kali mimpi bertemu noni-noni itu? Kalau noni itu paling cuma sekali sih. Cuma sekali. Mm-mm. Jadi kalau pernah dilihatin seperti gendruwo atau pocong itu di rumah Salatiga juga? Kalau genderuwo juga sama, kasusnya sama-sama noni Belanda itu. Kalau pocong itu, Mimpi. pocong itu juga ditemuin di jalan gitu. Kalau pocong di jalan pas waktu pulang ya? Iya, pas sama-sama pulang sih. Pas waktu pulang, pas di mananya itu posisi sudah sampai di mana? Kalau dari Salatiga itu sebelumnya tempat noni Belanda tadi tuh, itu kan juga ada tikungan sebelum ke sawah. Seberang sana itu ada kandang ayam. Oh, Nah, berarti pas kelihatan dia ini di kandang ayam itu. sekitar situ berarti Oh. rumahnya mungkin ya. Itu posisi kandang ayam itu kosong, jadi kelihatan dia itu berdiri gitu. Ya udah aku berhenti aja motorku, tak liatin aja gitu. Berarti sangat jelas ya pocongnya ya. Jam berapa itu kira-kira malamnya? Kalau itu jam 1:30 Jam 1:30 ya. Sepi, sudah sepi ya. sepi sih, kalau sana malam itu udah sepi. Jam 11-an sepi. Sering diliatin atau Enggak, kalau pocong juga satu kali itu. satu kali Oh. itu? Kalau mungkin ada orang-orang yang masyarakat situ ada yang pernah diliatin, Kalau daerah situ belum dengar sih. belum dengar ya. Sementara di pengalaman Mas Andika sendiri ya untuk melihat sesuatu yang di luar nalar atau melihat pocong di tempat kandang ayam, apakah mengganggu sama Mas Andika itu? Enggak Enggak ya? ganggu. Cuma Cuma ya kalau aku penasaran aja. oh gitu ya. Sangat jelas ya. Itu bentuknya seperti apa itu? Jelas ya,
Ya kayak pocong pada umumnya itu tuh, Pada tapi umumnya. kan itu kan nggak di bawah. Jadi itu kandang ayam kan seperti ini ya. Itu kan bawahnya kan kosong loh. Iya. Nah itu di sampingnya kandang ayam gini. Berdiri. Oh, Hmm. berdiri tapi nggak nempel juga sama Nggak kandangnya. nempel. Putih ya warnanya ya. Iya putih-putih. Karena agak jauh juga agak samar. Hmm. Tapi Mas Andika tidak takut ya jalan seperti biasa lah gitu ya. Kalau dulu pertama kali ketemu itu ya takut, tapi udah biasa. Udah biasa. Udah nggak takut. Udah sangat sering sekali lihat sosok-sosok yang di luar nalar gitu ya. Selain pocong atau noni-noni Belanda dan genderuwo ya. Genderuwo pernah ya? Dulu pernah. Bagaimana itu sosoknya atau bentuknya itu? Kalau itu kurang jelas sih, cuma kalau dia pas datang nemui aku ke kamar itu yang jelas itu cuma tangannya aja. Tangannya gede gitu. Merangkul atau gimana? Kayak merangkul gitu tangannya gede. Dan Kalau- itu mimpi tapi ya, Iya kayak itu enggak kayak gimana ya? Setengah sadar gitu. saya sadar ya. Kan Seperti kalau aku kalau tidur itu kerukupan kok. ya. Lah itu dari sinar lampu itu kelihatan jelas gitu. Apa itu warna terus mungkin berbulu atau gimana itu? Kelihatan nggak? Enggak sih, cuma kelihatan tangan gede nutupin badanku gitu aja. Untuk gangguan-gangguan seperti itu, apakah sampai sekarang itu masih mengganggu? Kalau sekarang enggak sering sih, kan kamar yang dulu kan itu kamar bawah itu udah nggak dipakai sekarang kamarnya. Sekarang udah di kamar atas, tapi juga pernah sih Apa itu? Sosok apa ini? nggak cuma ganggu kayak jatuhin barang apa gitu aja. Berarti ada gangguan seperti suara-suara gitu ya. Mm-mm. Dan suara-suara itu kalau dilihat tidak ada sumbernya atau terlihat nggak untuk seperti ada sesuatu yang dilempar gitu, nggak ada. Nggak ada. Cuma ada suara-suara gangguan itu ya. Sampai sekarang diganggu seperti itu, Mas Andika sendiri, apakah punya sesuatu untuk menangkalnya, mungkin doa atau mendatangkan orang pintar gitu, gimana? Oh, kalau itu tergantung kepercayaan orang-orang ya. Kalau aku itu, kita kan sebagai manusia itu memiliki Tuhan, dan itu Tuhan itu nggak cuma menciptakan manusia aja. Jadi di sekeliling kita tetap ada makhluk-makhluk itu. Berarti kita Kita harus tahu gitu ya. Tetap Kita- yang pertama harus ya. tetap ingat sama Tuhannya gitu. kita Bahwa itu sama-sama ciptaan. ya. Dan sampai sekarang Mas Andika mempercayai itu ya, Ya. bahwa kalau kita tidak sendiri gitu ya, Oh. ada makhluk lain di sekitar kita, dan kalau kita tidak mengganggu pasti dia tidak mengganggu gitu ya. Mungkin Mas Andika punya doa atau punya rahasia sendiri biar tidak takut atau gimana nih, bisa disampaikan ke pemirsa kalau mungkin ada gangguan-gangguan seperti yang dialami oleh Mas Andika. Silakan Mas. Oh, kalau biar nggak takut itu tergantung kitanya, tapi yang pertama kita harus tetap percaya pada Tuhan dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk doa ya tergantung kepercayaan kita masing-masing aja. Ya, ada pengalaman lain yang mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Jonggrang Channel? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Terima kasih Mas Andika atas waktu yang sudah diberikan ke Jonggrang Channel. Semoga Mas Andika selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Jonggrang Channel.